Pakai bismillah ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hari ini Baik, hari ini anak Pak Ustaz ini penting. Oke, sudah pelajaran ke depan. Ini penting pelajarannya dan untuk ke depannya. Pertama, ini adab. Tahu kan adab? Semakin tinggi adab kalian, semakin mulia kalian. Tetapi kalau kalian tak beradab, makin rendahlah kalian. Tahu rendah? Tak dihormati orang, tak dihargai orang. Ngutang orang nengok kita. Itu bahasanya. Ingat, apa itu? Yang pertama, hormati yang tua. Hormati yang tua. Tahu hormati yang tua? Ustaz, mana tua Ustaz daripada kalian? Ustaz. Maka Ustaz termasuk orang yang harus kalian Hormati. Ada abang kalian, kalian hormati atau tidak? Hormati. Ada kakak kalian, kalian hormati atau tidak? Hormati. Orang tua kalian, Hormati. ayah ibu, Hormati. kakek, Hormati. atuk, Hormati. ya, Uang. juga dia harus dihormat. Makanya kalau kalian punya nenek, punya kakek, walaupun dia bukan kakek kalian, kakek orang lain misalnya, itu juga kalian harus hormat. Ini ada atuk-atuk jalan-jalan di tengah jalan, kalian pakai undang nyebut pula di samping dia gitu. Mati atau tidak loh? Tidak hormati namanya. Harus kita hormati orang tuh. Ya, ini orang tuanya lagi duduk santai-santai, menikmati kopi. Tiba-tiba kalian ledakkan petasan. Wah, jantung dia, jantungkan dia. Boleh atau tidak? Makanya tak boleh gitu. Kenapa tak boleh? Karena kita ini beragama adalah agama Islam. Kita harus menghormati orang yang lebih tua. Paham? Jadi kalau ada orang tua lebih daripada kalian, lebih tua daripada kalian, kalian harus hormat. Paham? Yang kedua, sayangi yang muda. Tahu caranya? Punya adik? Bukan adik kandung sendiri aja. Ada pun semua orang yang lebih muda daripada kalian. Ya cepat. Ya, misalnya gini. Kalau kalian punya punya adik. Adik kalian punya pena misalnya. Pena kalian ini di rumah pena kalian ketinggalan di sekolah. Kalian mau ngerjain tugas. Kalian nggak punya pena, adik kalian punya pena. Mentang-mentang kalian jadi abang, jadi kakak, kan mana ambil aja. Bentuk menyanyi atau tidak kayak gitu tuh? Harus dipinjam yang bagus, bagus. Apalagi kalau masalah mainan. Misalnya apa lagi? HP orang tuanya satu. Adiknya lagi main handphone orang tuanya. Datang kalian pengen main juga. Oh, mentarik aja. Boleh tak seperti itu? Tidak boleh. Maka yang lebih muda harus kita sayangi, pinjam baik-baik. Ya, paham? Jadi yang lebih muda jangan dianiaya. Ya, atau ya. Parla. Ya. Baca bermain. Nah, tuh, itu adab yang pertama. Yang kedua, jika
ada orang yang berbicara, dengarkan. Tak beradab. Tak beradab. Jika ada orang yang berbicara, dengarkan. Itu termasuk daripada adab. Paham? Paham ya? Jadi sesibuk, sepenting apapun, penting bicaranya nak Ustaz. Sama pala apa namanya? Tamat. Pak ni baca. Nah, dengar dia. Kamu nak dengar Ustaz? Ya. Nah, apa tadi ada tiba? Ada orang yang berbicara, dengarkan. Ya. Jadi sebenarnya kita tak boleh. Ada orang ngomong, orang tua lagi yang ngomong sama kalian. Sibuk aja. Tak boleh itu. Itu namanya tak beradab. Duduk. Ini potong. Ya. Kalau ada orang yang berbicara, dengarkan. Itu termasuk adab. Jadi kalau ada orang berbicara, apalagi orang tua, nak beradab, ngomong kalian nak beradab namanya. Tu. Itu kena adab itu. Ke depan. Ya. Siap? Perbaiki yang salah-salah itu apa Ustaz? Jangan dibiarkan kayak gini terus. Ya. Jika ada orang yang berbicara sekali lagi, dengarkan. Itu termasuk daripada adab kalian. Ya. Termasuk daripada amal-amalan kalian. Kalau kalian ngomong, orang tua kalian ngomong sama kalian, ceramah kalian, kasih nasihat, kalian tak pedulikan, dosa kalian. Ini ajaran agama Islam ni. Makanya kemuliaan kita itu terletak di sini. Terletak daripada kita mengamalkan ajaran Islam itu atau tidak. Ya. Jadi jangan ngomong kafir, tapi kita sendiri perbuatannya sama seperti orang yang orang kafir menghormati orang tua itu tidak? Orang yang tak mau beriman kepada orang yang mau berbuat seenak-enaknya di atas dunia ini, orang kafir tuh. Ya. Paham? Jadi kalau ada orang yang berbicara, dengarkan, harus ditahan. Sepenting apapun urusan kita, dengar. Kalau enggak, kalau penting juga, minta izin dulu. Minta izin. Mau kalian mau ngomong, mau berbicara, mau izin, mau permisi, izin Ustaz. Gitu caranya. Paham? Kemudian minta tolong. Tahu minta tolong? Minjam penghapusnya. Tak mau temannya, pinjam. Itu minta tolong atau ngancam namanya itu? Itu namanya ngancam. Ya. Jadi kalau kalian minta tolong, sadari kalian yang minta tolong. Kalau dikasih ya alhamdulillah. Kalau tak dikasih ya udah tidak apa-apa. Cari yang lain. Jangan dipaksa. Ini sampai berantem. Pak Ustaz, bertenju dia yang salah dulu Pak Ustaz. Kenapa? Dia enggak mau minjam saya pena. Salah pula orang yang punya pena, ya kan? Benar tak gitu? Siapa? Benar tak gitu? Atau kalau nanti mau makan, piring cuma satu, yang lainnya masih kotor, ya kan? Berebut sama adiknya, pinjam piringnya, salah adiknya enggak mau minjamkan. Benar tak gitu? Tidak benar. Kalian yang minjam, kalau enggak dikasih ya udah jangan dipaksa. Apalagi nih minta kue. Kuenya punya teman punya kue ya kan? Minta satu, enggak mau dikasih. Oh, belit kau. Rancang. Boleh enggak gitu? Nah, kalau kita minta, pengen kita kue orang tuh, ya kan? Pengen kita kue yang teman makan. So, kalau kita minta, kalau dikasih alhamdulillah. Kalau enggak dikasih tidak apa. Tapi kalau kalian yang punya kue enak itu, kalau ada teman kalian minta, sedikit kasihlah sedikit. Kok bisa gitu, Pak Ustaz? Iya.
Kalau kalian punya kue yang enak sekali, ingat. Kalau kalian tak mau berbagi, makannya diam di. Ini kue enak, makan kue bolu enak, pamer pula sama temannya. Datang temannya minta, malah tak dikasih. Dosa atau tak? Makanya salah sendiri. Paham? Jadi kalau kalian punya makanan, ingat. Kalau kalian nggak mau ngasih sama teman 8 kali, perut kalian gitu kan, pengen kalian makan sendiri aja, jangan makan di depan teman kalian. Ya. Tapi paham juga lah, misalnya gini, kalian lagi habis main bola, habis olahraga misalnya, Minta 1.000. ada apa? Kalian beli apa namanya minuman, haus kan? Kalian udah minum tadi, teman kalian masih belum minum. Digininya, Ustaz. Jangan. Kalian minta sama temannya, kan hargailah teman yang lebih membutuhkan. Kenapa? Karena temannya dari tadi belum ada ini perut dia aja yang diisinya. Dia udah minum tadi, minta pula minum sama orang lain. Pokok dia aja yang pengen yang lepas dahaga daripada hausnya. Boleh nggak gitu? Kita juga harus mengerti kebutuhan orang lah. Oh, teman ini saking hausnya tadi, dia butuh minum, jangan diminta. Oh, paham? Oh, ini kawannya dah 8 kali dah loyo dan tadi dah pucat mukanya, bawa kue dia, bawa nasi dia, minta pula. Bagus ya gitu? Nah, ya. Pikirkan juga orang lah. Paham? Kemudian meminta maaf. Ini minta maaf nih penting apa Ustaz? Kenapa? Misalnya gini. Misalnya nih, ini misalkan orang lain aja lah ya. Ada satu orang lagi. Pakai apa namanya? Pakai sepeda motor. Ya kan, pakai sepeda motor. Di tengah jalan nih, laju. Tiba-tiba bergeser sedikit aja. Terus caci maki, plak gitu kan. Habis itu turun dari Honda masing-masing, berantem, dudang gitu kan. Kata orang kelahi gitu kan. Jadi tontonan, gitu kan. Nggak mau minta maaf. Nggak tahu siapa yang salah, tapi sudah nggak mau memilih saling memaaf. Ada satu orang lagi, laju, geser sedikit, turun dari Honda masing-masing, minta maaf ya. Apa perbedaan orang dua ini? Apa perbedaan orang dua ini? Ada yang tahu? Mereka memang sama-sama salah. Mereka memang sama-sama bergeser. Ya, saling menyakiti. Yang satu berantem, yang satu tidak. Apa apanya? Akibatnya? Apa bedanya? Ya. Kalau yang nggak mau memaafkan berantem, bertambah tak bengkaknya? Bertambah, copot giginya, benjolnya bertambah, pokok darah bertambah, ompong lagi dengan kelahi tadi. Kalau yang minta maaf tadi bagaimana? Berantem tak dia? Giginya masih utuh, nggak ada benjol-benjol. Kira-kira untung minta maaf atau tidak? Untung minta maaf. Makanya kira-kira masalah itu selesaikan dengan saling memaafkan. Ya, jangan malah menambah keruh, menambah masalah. Pokoknya tak mau sama maafkan gitu. Tak boleh gitu. Kita orang Islam harus saling memaaf. Paham? Nah, jadi kalau ada teman kalian kan janji ngerjain PR, dengan PR, dan tak mau pusat kerjasama. Kalau sudah sampai di kelas, disalahkan salah satu dihukum, satu enggak, maka kalau sudah saling memaaf, jangan malah dendam. Boleh. Apapun kejadiannya, apapun kesalahannya, usahakan kita saling memaafkan. Sama Ustaz pun gitu juga. Ustaz marah-marah sama kalian, habis itu saling memaafkan. Paham? Ya, jangan cara berantem. Paham? Kita belajar adab, nggak beradab ke depan. Ayo apa? Itu adab yang keempat, minta maaf, kemudian berterima kasih. Tahu berterima kasih? Tahu. Ya, dikasih kalian. Ini lapar kalian nih, lapar.
dikasih sama temannya kue. Ini kue untuk kamu. Dah kenyang, dah makan. Nggak enak kue kamu. Boleh nggak ngomong gitu? Dikasih sama temannya lontong misalnya. Pedas sekali lontong yang kamu kasih ini. Boleh nggak gitu? Padahal habis kan? Hah? Padahal habis dibuatnya. Iya, padahal habis kan? Atau misalnya dikasih TS. Nggak kurang manis TS kamu yang kamu kasih ini. Boleh nggak gitu? Nggak boleh. Ya, kalau kita dikasih orang sesuatu, kita tetap harus berterima terima kasih. Ya, ditolong sama orang kita harus berterima kasih. Ini misalnya nih, kalian lagi naik Honda. Lagi naik Honda, habis minyak bensin kalian. Didorong sama teman kalian. Teman kalian sanggupnya nyorong cuma sampai simpang. Cuma karena sedikit lagi sampai simpang. Atau didorong sama sampai sini aja lah ya. Parah kali lah kau gitu. Padahal dari kasih. Sebisanya saja. Oh sampai situ dia bisa dibantu temannya, ya kan? Mungkin dia lagi perlu yang lah. Maka kita harus berterima kasih apapun yang ditolongnya. Paham? Jadi jangan dikasih. Ada contohnya Pak Ustaz? Ada. Rasulullah itu parah lagi. Tahu Rasulullah? Dia makan, dikasih makanan, rupanya makanan ini masam sekali. Nah ini, lagi makan yang masam-masam tuh, Rasulullah tuh nggak mengekspresikan masam ya, gitu enggak. Pokoknya makan keenak kali. Tahu keenak gimana? Padahal rasanya masam kali. Kenapa? Karena menjaga perasaan orang lah yang memberinya. Itu masam udah dimakannya keenak kali. Datang sahabatnya kan mau minta nih karena Rasulullah makannya kok enak kali gitu kan, pengen gitu kan, gitu pengen kita nyobanya kan. Pengen sahabat tapi Rasulullah nggak mau ngasih. Kenapa? Karena takut nanti kalau sahabatnya makan diungkapkan makanan yang tadi sebenarnya tidak enak. Takut Rasulullah sakit hati yang punya yang memberinya gitu. Jadi Rasulullah kayak gitu. Kalau dikasih tetap kita berterima kasih. Paham? Oke, baik. Jadi saya kira adab yang 5 ini, Pak, berapa tadi? Yang 5 ini kalian bawa setiap kalian belajar dan dimanapun, apalagi belajar sama Ustaz. Ya. Oke, baik, hari ini kita bahas soal saja. Ustaz bantu bahas ya. Kita bahas soalnya, kita jawab sama-sama. Silakan kalian tulis jawabannya. Nanti supaya kalian bisa jawab ujian. Ya. Paham? Silakan buka buku Al-Qur'an hadisnya. Halaman. Benar tak apa-apa. Tinggal tulis saja jawabannya ya. Halaman, kita mulai bahas dari halaman 79 dulu ya. Oke, nomor 1. Dah jumpa? Diingat, mana tahu nanti masuk ujian senang kalian. Ya, halaman 79. Nomor 1, silakan ditulis jawabannya. Siap ya, saya baca ya. Tunggu. Oke, siap. Boleh kalian tulis jawabannya di buku sini. Boleh juga di buku tulis. Yang penting kalian punya pelajaran untuk bisa mengulanginya. Punya catatan untuk bisa mengulanginya. Ya, tapi kalau kalian ingat, nggak perlulah ditulis, nggak perlu apa-apain. Yang penting kalian ingat. Tapi jangan sampai nanti pas ujian salah semua. Paham? Jadi kita jawab ini supaya ujian kalian benar semua. Ya. Yakin? Kalau nggak ingat nanti nggak boleh istirahat ya. Ini jawaban ini. Jawaban. Nanti kan tulis kan. Susah ya. Oke, nomor 1. Ayat pertama surah Allah apa bunyinya? Ini anak bosan. Apa jawabannya? Tabbas yada. Yang 2, saya naron talahab. Ayat yang keberapa itu? Yang ketiga. Tabbas yada abi lahabil wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya naron talahab. Jadi yang keberapa?
Yang ketiga, ya. Nomor 2 jawabannya B. Nomor 3. Ya, nomor 3. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Tanda tasydid ditulis di atas huruf apa? Tahu tanda tasydid apa Ustaz? Yang ini. Tanda tasydid namanya. Ya. Apa jawabannya? Ya. Wa dan wa. Ini tanda tasydid namanya ya. Macam huruf W itu. Diingat. Jangan sampai salah. Dicatat pernah kalau perlu. Nanti takut lupa. Nomor 4. Tabbas yada abi lahabi. Ya, lanjutannya wa tab. Apa jawabannya? C. Nomor 5. Lahabi wa tab. Huruf yang berharokat kasrah tanwin. Apa? Tahu kasrah tanwin? Baris 2. Di bawah. Ya, kasratannya pas sudah di bawah. Saya kasih tanda sini ya. Dan kalian dapat. Apa itu jawabannya? B ya. Di buku bisa. Boleh. Ya. Boleh kalian lingkari di buku. Boleh jawabannya kalian tulis juga boleh. Boleh. Langsung jawab juga boleh. Ya. Nomor 6. Saya sulah. Huruf yang harus dibaca panjang adalah D. Kenapa D? Dia barisnya berdiri. Nah, kalau berdiri panjang, bacanya panjang. Nah, ya. Huruf la. Nomor 7A. Fi jidha. Pada kalimat ini tanda baca kasrahnya ada. Berapa yang baris bawah? 3. Apa jawabannya? 3. A tadi ya. 3A. Ya, 3A. Baris bawah ya. Kasih tanda dulu. Biar ingat. Maluhu. Mempunyai arti? Hah? Mal, zakat mal. Zakat apa namanya? Zakat apa tuh? Zakat mal, zakat fitrah. Zakat diri sendiri. Zakat mal? Zakat fitrah apa amal? Zakat diri sendiri. Kalau zakat mal? Zakat apa tuh? Hah? Zakat harta. Jadi mal apa artinya? Harta, bukan usaha apa Ustaz? Harta bendanya. Mal yang ditanyakan maluhu. Maluhu itu artinya harta. Paham? Jadi jawabannya apa? B. Itu gunanya kita bahas sama-sama. Ya. Baik, nomor 9. Setelah ini ujian lagi. Enggak, pokoknya kalian belajar cepat. Ya usahakan nanti yang benar semua nanti saya kasih hadiah ya. Ingat. Berapa? Siapa yang dapat hadiah kemarin? Ada yang dapat hadiah? Kemarin kan? Ya nomor 9 ya. Hah? Atau Ustaz? Lu bukannya belajar aja. Ya, boleh di buku, boleh di buku tulis. Boleh juga. Nomor 9. Surah Al-Lahab diturunkan Allah Subhanahu wa taala setelah surah ya, Al-Falaq. Al-Fat. Tahu Al-Fat? Al-Fat ini bacanya. Al-Fat. TH. Itu dia. Ada, ya kan? Ya. Apa itu jawabannya? D. Al-Fat. Nomor 10. Gejolak api merupakan terjemahan dari Al-Lahab ya? Bukannya Hatab. Ya, apa jawabannya? Masa C? Lahab.
Lahab tu menyala. Ya. Kalau hatab kayu bakar. Kalau jidun itu leher. Masad itu tambang yang dipintal. Tahu tambang tali apa namanya? Tali, bukan tali ya? Tali tambang. Tali tambang dari mana tu? Dari goni ya kan? Dari goni tu. Tahu tali tambang kan? Nah, kalau orang ada ni. Jadi apa jawabannya 10? Ya. Dah diperiksa dan apa Ustaz, kita bahas sama-sama. Selanjutnya ABC halaman 87. Dah bisa kita lanjutkan ABC halaman 87. Ya, nanti diulang di rumah ya, biar ingat. Jangan sampai salah lagi. Kalau bisa nanti Al-Quran hadisnya benar semua. Boleh bawa balik ya? Janganlah. Kan dia sabit. Kalau boleh permisi. Kalau ujian kita tak boleh nyon. Tak boleh bawa buku catatan, tak boleh. Harus murni. Tapi kalau latihan PR masih boleh diskusi dan nengok buku. Pas ya? Okey, baik. Jadi aku boleh cari sendiri tak? Yang apa? Nah, kita bahas sama-sama. Yang ni kita bahas sama-sama ya. Ustaz, aku kenapa Ustaz? Halaman 87. Halaman 87 yang ABC ya. Kita bahas sama-sama. Siapa yang meriwayatkan hadis tentang niat? Meriwayatkan. Muttafaq alaih. Baik. Kalau ditanya yang meriwayatkan itu, maka itu jawabannya apa tanda Ustaz? Bukan. Dari muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Halaman 87. Ni 87 ABC-nya. Ni perhatikan ya. Jadi kalau ditanya siapa yang meriwayatkannya, maka jawabannya ya C, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau dari siapa hadis tersebut, baru jawabannya dari Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab berkata ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus siapa yang menceritakan ke banyak orang? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu yang namanya periwayat. Ya, paham? Jadi jawabannya apa? C, Imam Bukhari dan Muslim. Paham ya? Ini agak susah ni nak Ustaz. Harus diingat kan ni. Jangan sampai salah. Spidol saya agak dah habis sebenarnya. Ya, nombor 1 C. Halaman 87. Ya, saya kasih halamannya di atas ya. Nomor 1-nya C. Nomor 1 C. Nomor 2, niat mempunyai peran penting dalam setiap ya perbuatan ya. Nomor 2A. Bin niyati apa artinya? Tak tahu Ustaz. Masa tak tahu? Kalau B apa artinya B? B dengan niat. Jadi kalau gabungan bin niat apa jadinya? Dengan niat. Jadi apa jawabannya? D. Ya, D ya. Kalau mengartikan itu biasanya nggak susah apa Ustaz? Nomor 4 belum? Nomor 3 D dengan niat. B artinya dengan, niat artinya niat, bin niat artinya digabungkan semuanya dengan niat. Nomor 4 innama apa tuh? Innama apa? Innama titik-titik bin niat. Apa?
Kelengkapan khasnya. Ya, al-a'malu. Tak amal? Nah, itu tadi bahasa Arab daripada perbuatan. Kalau nama itu niat. Ya, jadi jawaban apa? D ya. Nomor 4 juga D. Halaman 87. Para ulama. Nomor 5 kan? Siap ya? Para ulama menetapkan niat sebagai titik-titik dalam semua ibadah. Sebagai apa? Syarat? Tidak. Ya, rukun. Jadi kalau nggak ada niat, misalnya gini. Kalau kalian misalnya gini datang ke, jadi rukun harus ada apa Ustaznya? Rukun. Ya. Ya, C. Nomor 5 C. Nanti lah ambil. Mana kalian main bola nanti? Nggak usah bawa kemana-mana dah. Mau lanjut 96? 96. Saya tulis di bawah sini ya. 96. Ini sepeda Ustaz kau makin nggak ada dawat ini. Nomor 1. Mau lanjut? Asal kalian ya. Tinggal tulis. Tinggal lingkari ABC-nya aja ya. Sudah. Dah siap? Kita lanjut 96 ya. Silakan ditulis jawabannya. Silaturahmi menurut hadis di atas mengandung apa tuh? Anjuran ya. Jadi C. C ya. Katakan dulu. Mana nih? Kenapa anjuran? Anjuran tuh? Ya, nomor 1 C ya. Gak mau berdawat. C ya. Iya. Silaturahmi terdiri dari kata sila dan kata ar-rahim. Silaturahim. Di halaman 96. Apa jawaban yang B? Silatur ar-rahim. Oh, tulisannya yang agak unik ya. Sila dan rahim. Ar-rahim. Yang D Anda Ustaz. Kita sesuaikan dengan halaman 92 tulisannya. Ya kan? D. Nomor 1 C. Nomor 2 B. Enggak ada D Anda Ustaz. D. Enggak mau ada lagi dah. Ya. Nomor 3 apa? Silaturahmi dapat dilakukan dengan berkunjung. Nomor apa tuh? Nomor 3. Enggak, nomor 3 apa arti sila? Menyambung atau menghimpun. Nomor 3 jawabannya C. Nomor 3 C. Menyambung apa Ustaz? Ada jawabannya halaman di 92. Enggak, sama-sama.
di halaman 92 nah Pak Ustaz. Jawaban nomor 3 ini halaman 92. Kalau kalian kurang percaya, ada rujukannya di halaman 92. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa nah Pak Ustaz. Kalau kalian protes sama guru, enggak apa-apa. Boleh. Enggak semua yang diajarkan guru itu benar. Paham? ada juga kalanya gurunya juga salah ya. Maka kalian harus hati-hati. Nomor 4 apa artinya? Nah, nomor 4. Berkunjung. Mana berkunjung tadi? Mendapat keberkahan dalam rezeki Ya. Manfaat apa nomor 5? Ya. Silatur. Jadi kalau kalian ingin punya banyak rezeki, rajin-rajinlah saling bersilaturahmi. bersilaturahmi.